bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita masih diberi kesehatan untuk terus belajar dan terus berkembang. Perkenalkan, nama saya Indri Khairunisa, NPM 24310102, kelas 1C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono MPD. Pembahasan A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. B. Ragam daerah atau dialek. C. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. D. Ragam baku dan ragam tidak baku. E. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. F. Ragam sosial dan ragam fungsional. G. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Variasi bahasa terjadi karena adanya macam-macam suku, tempat tinggal, status sosial, usia, dan waktu pemakainya. A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya pada tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkannya keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, alat komunikasi, yang kedua, bahasa resmi kenegaraan, yang ketiga, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang keempat, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, alat pengembangan kebudayaan, teknologi, pengetahuan, dan teknologi. B. Ragam daerah atau dialek. Ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Berikut adalah beberapa contoh ragam daerah atau dialek di Indonesia. Yang pertama, dialek Jawa. Digunakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dengan perbedaan antara bahasa Jawa halus atau krama dan Jawa kasar atau ngoko. 2. Dialek Sunda digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat seperti di Bandung dengan ciri khas pengucapan lembut dan intonasi yang berbeda. 3. Dialek Betawi. Ragam bahasa yang digunakan di Jakarta dengan pengaruh dari bahasa Melayu, Belanda, dan unsur Tionghoa. 4. Dialek Minangkabau. Digunakan di Sumatera Barat, dialek ini memiliki perbedaan kosakata dan tata bahasa dari bahasa Melayu. 5. Dialek Batak. Terdiri dari beberapa subdialek seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, dan lainnya yang digunakan di Sumatera Utara. C. Ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan merujuk pada dua cara berbeda dalam menggunakan bahasa. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu formal, lebih terencana, tidak tergantung waktu dan kondisi, tidak terbantu dengan mimik muka hanya dengan tanda baca,
bersifat objektif, berlangsung lambat, tidak mengharuskan ada lawan bicaranya, selalu memakai alat bantu seperti pulpen dan pensil. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu tidak formal, tidak perlu terencana, memerlukan lawan bicara, perlu gerak tubuh atau mimik wajah atau ekspresi, perlu melihat kondisi dan waktu, tidak perlu media, berlangsung cepat, tidak bersifat objektif. 1. Ragam baku. Ragam baku adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa resmi, aturan ejaan EYD atau PUEBI, dan kosakata yang telah disepakati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Digunakan dalam situasi formal seperti penulisan karya ilmiah, surat resmi, pidato, atau dokumen pemerintahan. 2. Ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah bentuk bahasa yang lebih santai dan seringkali tidak mengikuti kaidah tata bahasa yang ketat. Digunakan dalam percakapan sehari-hari atau situasi informal, seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan adalah dua bentuk penggunaan bahasa yang berbeda berdasarkan media komunikasi yang digunakan, yaitu tulisan dan lisan. 1. Ragam baku tulis digunakan dalam komunikasi tertulis seperti artikel, esai, laporan, buku, atau surat resmi. Ciri-ciri ragam baku tulis yaitu sebagai berikut: mengikuti tata bahasa yang baku dan ejaan yang benar, menghindari penggunaan kata-kata informal atau bahasa daerah, kalimat biasanya lebih kompleks, terstruktur, dan lengkap. Tidak ada unsur kebetulan atau spontanitas dalam penggunaannya karena bisa disusun dan diperbaiki sebelum dipublikasikan. 2. Ragam baku lisan digunakan dalam komunikasi verbal seperti pidato resmi, ceramah, diskusi formal, atau wawancara. Ciri-ciri ragam baku lisan yaitu sebagai berikut: mematuhi norma-norma kebahasaan baku, namun dengan kemungkinan ada sedikit fleksibilitas dibandingkan dengan ragam tulis. Pelafalan kata yang jelas dan sesuai kaidah, kalimat lebih sederhana dibandingkan ragam tulis, dan adanya kecenderungan untuk menggunakan repetisi atau penekanan. Terkadang mengandung unsur spontanitas dan intonasi yang menekankan makna tertentu. Ragam sosial dan ragam fungsional. 1. Ragam sosial. Ragam sosial adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti usia, gender, status sosial, kelompok etnis, dan latar belakang pendidikan. Penggunaan bahasa dapat berbeda-beda tergantung pada siapa yang berbicara, dengan siapa mereka berbicara, dan dalam situasi apa. Contoh, bahasa yang digunakan oleh anak muda bisa berbeda dari bahasa yang digunakan oleh orang tua, atau bahasa yang digunakan oleh kelompok profesional bisa berbeda dari bahasa sehari-hari. Kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional adalah variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan fungsi atau tujuan komunikatifnya. Bahasa yang digunakan dalam situasi formal akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam situasi informal. Ini juga mencakup bahasa yang digunakan dalam berbagai bidang atau disiplin ilmu, seperti bahasa hukum, ilmiah, atau jurnalistik. Contoh, bahasa yang digunakan dalam rapat resmi atau presentasi formal berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam percakapan santai. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kosakatanya sesuai dengan aspek sosial dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. 1. Fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa yang mengatasi batas-batas kedaerahan. 2. Fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. 3. Fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. 4.
berfungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Kesimpulannya adalah, ragam bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Variasi bahasa terjadi karena adanya macam-macam suku, tempat tinggal, status sosial, usia, dan waktu pemakainya. Ragam bahasa dibagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cara penuturannya, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraan. Berdasarkan cara penuturannya, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi. Berdasarkan cara berkomunikasi, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa dibagi menjadi 5, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Sekian hasil dari video saya. Jika ada kesalahan, saya akan perbaiki ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.